Mari saudara, kita angkat kitab suci kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percaya akan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, kita masih bicarakan, ini panjang lebar, kita masih berbicara tentang kehidupan kekristenan, Christian life. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita membaca pada ayat yang 41. Kita baca ayat 41 dulu aja. Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Kisah 2 ayat 41. Mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Silakan dulu. Kita mau belajar bagaimana kehidupan kekristenan pada jemaat mula-mula. Bagaimana mereka hidup sebagai pengikut Kristus. Ayat ini berkata, orang-orang yang menerima perkataannya, siapa yang dimaksud adalah Petrus. Petrus berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan orang yang mendengar, menerima perkataan itu, dan apa Bapak Ibu, memberi diri untuk dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara lihat orang yang mendengar perkataan Tuhan itu dalam ayat yang ke-37. Jadi waktu Petrus berkhotbah, pasal 2 ayat 37, orang yang mendengar khotbah Petrus itu dan pada akhirnya bertanya kepada Petrus dan kepada rasul-rasul lain. Petrus memaparkan kebenaran firman Tuhan, mengajak mereka supaya bertobat, mengajak mereka supaya meninggalkan kehidupan lama mereka, mengajak mereka supaya percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka mendengar khotbah itu, mereka bertanya kepada Rasul Petrus dan para rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Petrus selesai khotbah. Ya, dan rupanya mereka merespon firman Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu, waktu kita dengar firman Tuhan, kita respon firman. Amin. Kita belajar melakukan firman. Amin. Bukan hanya kita mendengar dan mendengar, tapi kita belajar melakukan apa yang kita dengar. Coba kita praktekkan dalam hidup kita. Ini kehidupan kekristenan. Amin. Ya, firman Tuhan itu begitu banyak penuntun kehidupan kita sehari-hari. Kita harus seperti apa, bagaimana kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus. Kebenaran firman Tuhan lengkap memberikan kepada kita semua. Pertanyaannya hanya itu, saudara. Kita dengar, kita respon, kita lakukan. Amin. Supaya jangan sampai kita hanya bisa mendengar, tapi kita tidak melakukan apa yang kita dengar. Haleluya. Mereka bertanya kepada Rasul Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara. Dan ayat 38, ini jawaban Petrus. Dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis. Bilang orang di sebelahnya bertobat. Saya tidak ngerti dia dosa atau tidak, yang bilang bertobat. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Ini jawabannya Petrus ketika
ketika mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Petrus menjawab, bertobat, berilah dirimu masing-masing apa? Dibaptis. Haleluya. Dan 3.000 orang yang mendengar kabar keselamatan itu, kabar pertobatan itu, kabar baik itu, kabar sukacita, kabar gembira, mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan Tuhan tadi kita baca, Tuhan menambahkan jumlah mereka berapa? 3.000 jiwa percaya. Dan saya kasih dalam kurung pertobatan itu, yang bertobat dan dibaptis adalah langkah awal untuk menjadi pengikut Kristus. Amin. Jadi kalau mau mengikut Kristus, kalau kita bertanya setelah Injil diberitakan, aku harus seperti apa? Aku harus bagaimana? Pak Pendeta, aku harus bagaimana? Ya Pendeta jawab, kamu harus bertobat dan memberi dirimu apa? Dibaptis. Ini jawaban Petrus. Kamu harus bertobat, kamu harus percaya kepada Tuhan dan beri dirimu untuk dibaptis. Percaya, bertobat, dan baptisan ini adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Jadi aneh kalau ada orang yang percaya kepada Kristus, mengikut Kristus, tapi dia tidak mau dibaptis. Aneh tidak? Aneh kalau tidak mau dibaptis. Petrus berkata, ketika orang-orang ini bertanya apa yang harus kami perbuat, Petrus bilang gini, kamu harus percaya, kamu harus bertobat, dan berilah dirimu dibaptis. Apakah harus dibaptis? Iya. Amin. Semua sudah dibaptis? Amin. Kalau belum dibaptis, iya harus dibaptiskan. Saudara, Yesus juga dibaptis enggak? Dibaptis. Dibaptis. Dibaptis itu supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi satu dengan Tuhan. Dibaptis itu kita memproklamirkan diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat yang hadir, hamba Tuhan, bahwa kita akan meninggalkan, menenggelamkan dosa-dosa kita, masa lalu kita, hidup lama kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita muncul sebagai ciptaan yang apa? Yang baru, hidup baru. Dan nanti Tuhan melengkapi kita dengan karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, saudara, jadi jangan sampai mau ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, begitu waktunya ditawarkan untuk dibaptis, aku tidak mau dibaptis. Ya, padahal ini satu paket. Petrus bilang, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Nah, saudara, Christian life. Jadi Christian life itu melewati tahap ini, saudara. Tahap percaya baru masuk dalam tahap apa? Baptisan. Kan lucu kalau kita dibaptis padahal kita tidak percaya. Ada orang yang sempat saya sudah beritakan Injil, saudara. Beritakan Injil, dia penganut kepercayaan. Tapi dia bilang, Pak, boleh nggak saya ke gereja tapi saya tetap kepada kepercayaan saya. Saya percaya Yesus tapi saya juga tetap kepada kepercayaan saya. Saya bilang, tetapkan hatimu, pilih satu majikan, pilih satu Tuhan, ya pilih satu yang kau percaya, yang dapat menyelamatkan hidupmu. Lalu orang itu tidak datang lagi kan? Tidak datang lagi, tidak muncul, tidak apa. Tiba-tiba muncul lagi, Pak, saya minta dibaptis. Saya tanya, kamu percaya Yesus tidak? Kalau kamu percaya Yesus, saya baptiskan kamu. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau tidak percaya Yesus, saya baptiskan. Ya buat apa saya baptis kalau dia tidak percaya? Yesus yang menyelamatkan bukan baptisannya. Amin. Bukan yang menyelamatkan, percayanya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita ambil langkah berikutnya, dibaptiskan. Jadi Kristen life, kehidupan kekristenan melewati tahap ini, percaya, bertobat, dan dibaptiskan. Dan ingat Bapak Ibu, dibaptis cukup sekali. Tapi bertobat harus apa? Karena kita tidak luput dari kesalahan. Makanya kalau kita bikin salah, kita harus apa? Bertobat. Tapi dibaptis jangan bolak-balik gini,
Pak, aku minta dibaptis saya. Kenapa? Kemarin aku bikin dosa. Mau pendetanya kalau pentil juga dibaptis lagi. Sebulan kemudian dia datang, Pak, aku baptis saya. Kenapa? Aku bikin dosa lagi. Lagi ngawur ini. Kalau dibaptis lagi, ya pendetanya yang ngawur, ya jemaatnya juga ngawur. Sekali aja baptisannya, tapi pertobatannya harus apa? Berkali-kali. Kalau saya tanya Bapak Ibu, berapa kali sudah Bapak Ibu bertobat? Bisa dihitung. Berapa kali kau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya? Berapa kali? Jangan-jangan tiap hari. Siapa yang tiap hari minta ampun sama Tuhan? Angkat tangan. Berarti tiap hari bikin salah Bapak Ibu. Pakai dosa ya. Iya, karena gini Bapak Ibu, kadang ada dosa yang tidak kita sengaja kan? Iya enggak? Kita enggak ingin berbuat tapi kita lakukan. Ngerasani orang dosa enggak? Iya, dosa. Muncul pikiran yang tidak yang pikiran-pikiran Victor gitu. Pikiran kotor, Victor ya? Tapi Victor. Ya dosa juga Bapak Ibu. Dan banyak sebenarnya perbuatan dosa itu. Yakobus bilang ini, kalau kita tahu yang baik, yang benar, kita tidak lakukan, itu adalah apa? Dosa. Berapa banyak tiap hari yang baik yang kita tahu tapi kita tidak lakukan, maka itu adalah apa? Ya pantas saja kalau tiap malam berdoa mau tidur, Tuhan ampuni saya sepanjang hari ini. Makanya kalau kita bikin buku dosa, saya tidak tahu berapa tebal itu buku dosa saudara. Tebal banget mungkin itu buku dosa kita. Tiap hari kan kita minta ampun kan? Ya, tapi tidak apa-apa, kita memang harus bertobat berkali-kali. Amin. Tapi artinya gini loh, bukan sengaja kita bikin dosa. Kalau sengaja, wah ini ngawur ini. Sengaja, karena dia pikir Tuhan maha pengampun, aku bikin dosa aja lagi. Saudara tidak, ya cukup sekali dibaptis dan kalau bisa pertobatannya yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan seperti tobat. Tobat kemudian kumat. Begitu kumat, dia sadar lagi, tobat lagi. Tapi lewat lama-lama dia kumat lagi. Yaitu penyakit itu, tobat dan kumat. Harusnya tobat sungguh-sungguh, haleluya. Nah, sesudah kita melewati tahap percaya dan dibaptis, ini untuk kehidupan orang Kristen, bagaimana life Kristen itu ya? Kristen life itu, bagaimana kehidupan kekristenan itu? Jadi setelah melewati tahap percaya dan dibaptiskan, maka ayat 42, coba kita baca Kisah 2 ayat 42. Buka Alkitab saudara dan mari kita ucapkan bersama-sama. Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kita ucapkan bersama 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Christian life seperti apa? Bagaimana kehidupan kekristenan? Langkah pertama mereka sudah lewati orang yang mendengar khotbah Petrus, dan mereka bertanya, Rasul, apa yang harus kami perbuat? Petrus jawab, kamu bertobat, kemudian kamu dibaptiskan. Oke, 3.000 orang masuk ke dalam air untuk dibaptiskan. Petrus dan Rasul lain membaptiskan mereka. Kemudian harus ngapain lagi sesudah dibaptis? Setelah melewati tahap percaya, bertobat, dibaptiskan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu? Setelah mereka percaya kepada Tuhan, bertobat, terima Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ayat ini berkata, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran. Jadi senang dengan firman. Yang senang dengan firman katakan amin. Bertekun bahkan dengan firman. Juga bertekun dalam apa? Persekutuan, suka bersekutu, tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Bahkan juga dalam perjamuan kudus, ditulis di dalam Alkitab tadi, memecahkan roti. Ya, perjamuan kasih, perjamuan kudus. Dan mereka selalu apa? Berdoa. Inilah kehidupan kekristenan. Kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula mengikuti Yesus.
Dan dahsyat Bapak Ibu, jumlahnya itu 3.000 jiwa, bahkan nanti Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Ini kehidupan mereka, praktek hidup mereka nih. Dia tunjukkan kekristenannya sebagai pengikut Kristus. Dia bertekun dalam pengajarannya Tuhan, amin. Dia bertekun dalam persekutuan. Dia juga tidak meluputkan diri dari perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan selalu juga berdoa dan berdoa. Sebab doa itu senjata yang dahsyat untuk menghadapi masalah-masalah kita. Lewat apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang ke-44, mari kita baca lagi. Ayat 44. Kita ucapkan bersama. 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah. Bagaimana kehidupan kekristenan itu, saudara? Mereka tadi bertekun di dalam pengajaran. Mereka juga bertekun dalam persekutuan. Mereka juga selalu memecahkan roti, perjamuan, kasih perjamuan kudus. Kemudian mereka juga selalu apa? Berdoa. Bahkan kalau saudara baca ayat 43 ini, itu rasul-rasul semakin dipakai Tuhan, mujizat semakin dinyatakan. Ini kegerakan Tuhan yang dahsyat di jemaat mula-mula dalam kisah rasul ini. Begitu banyak mujizat yang dinyatakan di sana. Ketika Roh Kudus memenuhi para rasulnya yang menantikan di kamar loteng di Yerusalem itu, dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka dihinggapi Roh Kudus seperti lidah-lidah api hingga pada mereka. Dan sekarang mereka pergi dengan kuasa Tuhan. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Orang yang duduk di pintu gereja itu, di bait suci, meminta-minta, Petrus berkata, aku tidak punya emas, perak, tapi aku punya Yesus. Kamu bangkit berdiri. Kegerakan Tuhan luar biasa saat itu. Dan saudara, rasul-rasul pun buat mujizat. Tapi mereka tidak berhenti di situ aja. Mujizat. Lihat ini kehidupan para jemaat mula-mula. Ayat 44 berkata, semua orang yang telah menjadi percaya, perhatikan saudara, semua orang yang telah menjadi percaya, katanya apa? Tetap bersatu. Amin. Tetap bersatu. Ini dia Kristen lain. Inilah kehidupan kekristenan. Tetap bersatu, dan inilah doa Tuhan. Ketika Yesus di dunia itu berdoa kepada Bapaknya, dia ingin supaya orang Kristen, pengikutnya itu bersatu. Amin. Tidak terpecah-pecahkan. Tidak ada kelompok-kelompok di dalam gereja. Tidak ada lagi yang berkata, aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas, Petrus, dan aku pengikut Kristus. Yesus berdoa buat gereja supaya gereja menjadi satu, anak Tuhan menjadi satu, dan kalau kita menjadi satu, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. 2-3 orang berkumpul, katanya, memanggil namaku, mereka sepakat apapun yang mereka minta, mereka akan mendapatkannya. Yesus mengutus murid-murid pergi memberitakan Injil berdua-dua. Berdua itu supaya mereka bersatu. Dan saudara tahu dahsyat, murid-murid yang diutus itu pergi memberitakan Injil berdua-dua. Mereka pulang, mereka memberi laporan kepada Yesus. Mereka berkata, setan-setan takut di bawah kaki kami. Wah, hebat. Berarti pergi dengan apa? Kuasanya Tuhan. Dan Tuhan memang melengkapi mereka dengan kuasa. Pergi dengan kuasa. Dan mereka pergi memberitakan Injil. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, kamu harus lebih berbahagia karena orang-orang itu namanya terdaftar di apa? Di surga, karena orang-orang itu bertobat. Memang iblis sudah kalah dia. Saya juga melihat dia seperti kilat yang jatuh, das, kalah. Haleluya. Saudara, jadi ayo persatuan ini kita semakin kuatkan di dalam gereja kita, di keluarga kita, di bangsa kita ini. Bangsa ini kalau tidak bisa bersatu, ya hancurlah. Kapan Indonesia merdeka? Ketika mereka bersatu. Kalau tidak bersatu, terus di bawah penjajahan. Sama sekarang ini, saudara.
Kalau tidak bersatu memerangi radikalisme, ini bahaya. Jadi pemerintah memerangi radikalisme, juga masyarakat tidak mau terlibat di dalam kelompok radikalisme ini. Ya, dan ini memecah-mecahkan bangsa ini. Tapi kita perlu tunjukkan kesatuan itu. Ini doa Tuhan loh. Dia berdoa supaya menjadi satu. Umat Tuhan itu menjadi satu, dan ini kehidupan kekristenan. Inilah Kristen. Ya, inilah dia kehidupan kekristenan. Kristen life ini seperti ini, saudara. Jadi jemaat mula-mula menunjukkan bagaimana mereka bersatu, wujud kesatuannya. Saudara tahu bagaimana wujud kesatuan mereka? Coba kita baca lagi. Dia bilang gini, segala kepunyaan mereka adalah, oh sungguh luar biasa jemaat mula-mula. Kira-kira bisa nggak ini diterapkan sekarang? Hah? Pak, itu kan dulu. Ya betul, ini dulu. Ini jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ditulis di Alkitab. Ini menjadi sebuah firman Tuhan buat kita, bahwa ada contoh kehidupan kekristenan para pengikut Yesus seperti apa. Bagaimana pengikut Yesus dengan melihat jemaat mula-mula seperti ini kehidupan mereka. Dan saudara dan saya juga pengikut Yesus, dan kita pun nanti membawa orang untuk mengikut Yesus. Apa yang kita beritahukan kepada mereka mengikut Yesus? Seperti apa mereka nanti mengikut Yesus? Kalau mereka mau mengikut Yesus, mereka harus percaya kepada Yesus dan apa? Dibaptiskan. Kemudian mereka harus bertekun dalam apa? Pengajaran, bertekun dalam persekutuan. Kita berkata kepada mereka juga bertekun di dalam perjamuan kasih, perjamuan kudus itu, dan juga bertekun di dalam doa. Lalu berhenti di situ tidak. Mereka harus tetap menjadi satu, tetap bersatu. Mereka harus menjadi satu. Dan wujud kesatuannya dia berkata begini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang susah Bapak Ibu. Segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Jadi saya bayangkan kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu benar-benar mereka hidup di dalam kasih. Amin. Benar-benar mereka peduli satu dengan yang lainnya. Benar-benar mereka menunjukkan kesatuan itu dengan mereka peduli. Ya, jangan terjadi seperti ada orang yang dirampok di tengah jalan lewat imam itu lewat aja. Ada orang Lewi lagi juga lihat, ini notabene para pelayan Tuhan, dia lihat lewat juga, malah orang kafir yang dianggap kafir, dia lihat, dia berhenti, dia obati, dia bawa orang ini ke tabib, dia kasih duit, bayarkan apa segala. Loh, malah orang yang dianggap kafir, orang Samaria, ya, malah itu yang sampai disebut orang Samaria yang apa? Murah hati. Para pelayan, imam-imam yang gayanya melayani Tuhan, jadi imam, orang Lewi juga demikian. Tapi lihat orang seperti ini, mereka tidak tergerak sama sekali. Dia tidak tergerak. Dia lewati aja. Jemaat mula-mula, mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka berkata kepunyaan bersama. Tapi kan saya juga yakin orang-orang yang lain itu tidak merasa ini mengambil miliknya orang itu, tidak. Artinya menjadi kepunyaan bersama itu orang ini ketika nanti kita baca ayat selanjutnya, dia jual sesuatu, dia bagikan itu karena sepertinya milik bersama. Amin. Iya kan, orang kalau jual dalam bisnis begitu untung dibagi enggak? Dibagi. Oh, ini konsiannya dibagi. Coba kita baca ayat 45-nya. Ayat 45. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu apa? Membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan selalu ada dari mereka. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Tuhan pertemukan dalam kitab Amsal itu ya. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Bagaimana kalau orang kaya dan orang miskin bertemu?
Saudara, seringkali orang miskin berusaha menyambut orang kaya dengan begitu rupa. Pendeta kota datang ke desa, orang desa berupaya menyambut pendeta kota ini. Dia bikin masakan apa aja, dia tidak usahlah pendeta besar. Saya aja kalau pergi kunjungan ke daerah-daerah, saya datang ke teman-teman yang ada di pelosok-pelosok, misalnya di daerah Kalimantan kalau di kota iya, di Pontianak. Tapi kalau masuk di pelosok-pelosok, cari sinyal harus manjat pohon kayak saudara kita Umis itu, susah banget komunikasinya. Tapi mereka berusaha menyambut. Tapi coba pendeta desa pergi ke kota, apakah juga disambut dengan baik? Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Itu tadi, kepunyaanmu. Dan ketika ini dijual, wujud kepunyaanmu itu dia bagi. Bukan berarti sapu tangan ini punya saya, lalu saudara ambil sapu tangan, tidak. Ketika sapu tangan ini dijual, lalu dia mulai bagikan menurut apa? Keperluan. Dan mereka juga tidak serakah, orang-orang ini yang dibagikan, orang yang kekurangan ini tidak serakah juga. Dia tidak merasa ini bagian saya semua, tidak. Harmonisnya luar biasa, kehidupan mereka luar biasa. Jadi dibagikan menurut sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ini kehidupan jemaat mula-mula, dan inilah Christian life. Amin. Inilah Christian life. Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam memecahkan roti, mereka selalu berdoa. Apalagi tadi? Mereka apa? Iya, tetap bersatu. Dan wujud kesatuannya mereka berkata, punyamu, punyaku. Haleluya. Masih ingat kisah ya? Ada orang berdoa kepada Tuhan supaya sapinya diberkati Tuhan, sedang hamil, supaya tidak ada musibah kalau sapi ini apa? Melahirkan. Bahkan dia berkata, Tuhan, kalau sapi ini kembar, satu untuk Tuhan, satu untuk saya. Terus dijawab doanya oleh Tuhan. Sapinya melahirkan, kembar. Anaknya berapa? 2. Dia bilang, Tuhan, satu untuk Tuhan, satu untuk saya. Hari itu masih komit dia. Besok dia lihat ke kandang, satu mati. Dia langsung bilang, Tuhan, sapimu mati. Enak aja. Di mana dia tahu sapinya Tuhan yang mati? Tuhan, sapimu mati, sapiku yang masih hidup. Nah itu loh, tidak niat ini ngasih sama Tuhan ini. Harusnya kalau gitu ya, berani kita berkata, Tuhan, sapiku mati, sapiku hidup. Berani enggak? Halo, berani enggak kira-kira? Waduh, piye ini ya? Aku mau ngasih Pak Robert, ada 2 ini sapi. Ternyata satu mati. Kasih enggak ya? Ini sapinya Pak Robert yang mati. Pak, Bapak, sapi Bapak yang mati. Oh iya, enggak apa-apa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selalu mereka bagi-bagi rezeki kepada jemaat yang kekurangan. Ya, mereka berbagi. Haleluya. Pelayanan Alkitab dia tulis pelayanan janda-janda. Jadi janda-janda, tapi tidak semua janda loh. Di sini janda-janda yang kami layani, misalnya berusaha minum ya, beras di. Kalau janda muda kayak itu jangan. Ya jahe, janda bring one apple. Janda itu dicarikan duren, udah keren. Nah itu dia. Jadi janda ketemu duda, oh keren itu jadinya. Itu. Ya ada lagi siapa ya, Ibu Rodia. Kami perhatikan orang janda-janda. Ayo Bapak Ibu tetap bersatu, wujudkan persatuan itu dengan apa? Dan ini menunjukkan tidak ada keegoisan di antara mereka di jemaat ini. Waduh, hidup mereka luar biasa Bapak Ibu. Inilah Christian life. Amin. Amin. Saudara lihat 47. Kita baca. Wah ini luar biasa, tambah luar biasa lagi 47. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3 sambil memuji Allah. Dan mereka
disukai semua orang. Bayangkan nih. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Lihat ini kehidupan kekristenan. Lihat ini kesalahan. Lihat ini jemaat mula-mula. Bagaimana hidup mereka? Kehidupan jemaat mula-mula boleh jadi cermin buat kita semua. Dijadikan para project ini. Kalau ingin mengikuti Yesus, coba seperti jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupannya jemaat mula-mula? Seperti apa jemaat mula-mula? Ketika dia bertobat, percaya Yesus, dibaptiskan, yang dia lakukan bertekun di dalam pengajaran firman. Yang dia lakukan bertekun dalam persekutuan. Yang dia lakukan bertekun di dalam perjamuan kasih, perjamuan kudus. Yang dia lakukan tetap berdoa. Yang dia lakukan tetap bersatu. Yang dia lakukan membagi-bagi kepada orang yang kekurangan sesuai dengan keperluan mereka. Dan saudara, ayat 47 berkata, dan mereka disukai semua orang. Katakan amin. Mau dan disukai semua orang. Coba bayangkan kalau kita disukai semua orang, maka saudara, dimanapun saudara berada, nama baik itu menyertai saudara. Amin. Dimanapun kita pergi, selalu ada pintu rumah terbuka buat kita. Semua orang menyukai jemaat mula-mula. Dan akhirnya Tuhan tambahkan mereka jemaat-jemaat baru. Ditambahkan terus. Inilah Christian life, inilah jemaat mula-mula. Disukai semua orang. Jadi kekristenan kita sudah tunjukkan. Karena Kristus itu mengasihi orang berdosa. Amin. Dia tidak anti dengan orang berdosa. Dia mengasihi bahkan bersahabat dengan orang berdosa. Kristus menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Dia tidak mengutuki orang-orang yang menganiaya dia. Tidak, dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan kepadaku. Itu yang dilakukan Tuhan. Semua orang menyukai jemaat mula-mula. Dan akhirnya terjadi apa? Iya Bapak Ibu. Memang Tuhan juga berkata gini, kita itu seperti anak domba, dikirim, diutus di tengah-tengah apa? Serigala. Herodes itu digambarkan seperti serigala. Makanya bengis banget dia pernah membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Itu seperti serigala yang menerkam. Tapi saudara, jemaat mula-mula dia bisa tunjukkan, dia disukai oleh semua orang. Dia bungkam mungkin ada orang yang benci kepada mereka, ada yang mungkin yang akan melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka, tapi mereka melihat kehidupan jemaat mula-mula tadi itu begitu baik. Pasti mereka tadi itu derma banget. Bukan hanya orang yang kaya bisa berbuat baik, semua orang bisa berbuat baik. Bapak Ibu, amin. Jangan berpikir saya tidak punya. Berbuat baik itu bukan hanya dengan duit, enggak. Banyak yang bisa kita lakukan menunjukkan perbuatan baik itu. Dan jemaat mula-mula itu disenangi semua orang. Ketika mereka disenangi semua orang, baru Tuhan tambah ke mereka apa? Jiwa-jiwa. Bertambah lagi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan kita dalam Kisah 2 ayat 47 ini, dan mereka disukai orang, dan mereka disukai semua orang. Yang jadi pertanyaan, mengapa mereka disukai semua orang? Mengapa mereka disukai semua orang? Pertanyaan ini bukan pertanyaan sulit. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pertanyaan ini pasti pertanyaan yang bisa apa? Dijawab. Mengapa mereka disukai orang? Kira-kira jawabannya apa? Halo? Pasti karena orang-orang ini orang yang apa? Baik. Yesus itu baik. Amin. Amin. Pengikutnya juga harus apa? Baik. Ditulis Yesus itu gembala yang apa? Baik. Maka domba-dombanya juga harus apa? Baik. Dia sungguh baik. Ya, saudara juga sungguh apa? Aku juga sungguh baik. Dia baik bagimu, bagiku, dia baik bagi kita semua. Kita baik kepada si A, si B,
Kita baik kepada semua orang. Amin. Amin. Jangan milih-milih, saya mau baik sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Tidak, semua orang. Dan itu Yesus lakukan. Makanya pertanyaan ini, mengapa mereka disukai semua orang? Ini pertanyaan yang sangat bisa dijawab dengan pasti. Pasti orang ini orang yang baik. Tidak mungkin bukan orang yang tidak baik. Pasti jemaat mula-mula jemaat yang baik, jemaat yang penuh kasih. Amin. Amin. Pasti sehingga orang menunjukkan kebaikan. Prinsip dunia aja seperti itu Bapak Ibu. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Kan begitu. Orang dunia gitu. Jadi orang ini menunjukkan bagaimana dia hidup di tengah-tengah masyarakat sekitar itu pada waktu itu, saudara. Dan orang semua melihat jemaat mula-mula baik. Semua orang menyukai dia. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu, di mana kita tinggal, lingkungan kita melihat, di situ ada Yesus yang baik tinggal di rumah kita. Amin. Amin. Di situ mereka bisa juga melihat, wah, orang tidak menjauh dari kita, orang mendekat kepada kita. Dulu saya bisa dibenci di sini, tidak disukai. Kaget mungkin karena saya masuk lalu bikin ibadah di sini. Tapi sekarang mereka baik sama kami. Baik benar sama kami. Dan kami juga tunjukkan apa? Yang baik kepada mereka. Itu sudah pasti. Kalau mereka bisa baik kepada kami, apalagi kami harus bisa lebih baik kepada mereka. Amin. Kalau ada orang baik kepada saudara, saudara harus lebih baik dari mereka. Amin. Kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus ini, dia tunjukkan ini seperti jemaat mula-mula. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau Allah yang berterima kasih pagi ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu memberkati kami lagi hari ini. Dan kami juga percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Korban-korban yang kami berikan Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami berdoa jemaat-Mu mereka yang di rumah Tuhan, jangkau mereka, lawat mereka, berkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang menghadapi berbagai macam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan menjadi penolong hidup kami. Kapanpun kami menghadapi persoalan kehidupan, Tuhan selalu menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terlalu hebat, Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau layaklah Engkau diagungkan oleh umat-Mu. Bahkan seluruh umat-Mu memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, supaya mereka berani menegakkan keadilan. Mereka berani berdiri di depan membela orang-orang yang tertindas. Karena itu Tuhan tolong beri hikmat-Mu kepada pemerintah kami, dari pemerintah di pusat sampai di daerah. Tolong juga para dokter-dokter, para tenaga medis, para tim relawan yang masih berurusan dengan COVID, yang masih menangani orang yang terpapar COVID. Tuhan tolong mereka, hindarkan mereka, jaga lindungi mereka dalam nama Yesus, supaya ketika mereka berinteraksi dengan orang yang terpapar COVID, hidup mereka terlindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak.
Tuhan berkati bangsa kami, kasihani bangsa kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami, ampuni kami gereja-Mu, ampuni kami anak-anak-Mu, ampuni kami hamba-Hamba-Mu, dan biarlah arahkan hati-Mu kepada bangsa ini Tuhan, dan berkati bangsa kami, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang datang pagi hari ini, Engkau mengerti apa yang ada di dalam lubuk hati kami. Dan Kau juga yang tahu menjawab semua pergumulan hidup kami di dalam nama Yesus. Setiap kami yang datang diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan segala pergumulan Bapak Ibu dalam nama Yesus. Tuhan akan menjadi penolong dalam hidup-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, saat kami masuk di dalam rumah-Mu, kami diberkati Tuhan. Sebentar kami juga keluar dari rumah-Mu, kami juga diberkati Tuhan. Baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar dari rumah-Mu, berkat Tuhan menyertai kami. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu dan mari kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak-anak saudara. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.